Shalom, selamat pagi, Papa, Mama, anak-anak, keluarga besar Sekolah Masehi yang saya kasihi. Apa kabar semuanya? Anak-anak semua pasti udah tambah besar, tambah tinggi, tambah pinter-pinter. Lama sekali kita nggak bertemu. Tentu saja saya sangat kangen sama Mama, Papa, sama anak-anak semua. Memang saat ini kita berada di tengah-tengah pandemi dan hal ini bukan hal yang mudah. Saya sebagai seorang manusia ada kalanya juga merasa khawatir. Satu-satunya pegangan bagi kami hanya Immanuel, Tuhan beserta kita. Di dalam Alkitab, dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 dikatakan bahwa apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ini bukan berarti tidak ada penemuan baru, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang misterius, bahkan pandemi sekalipun. Untuk membuktikan ayat ini, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dua catatan sejarah. Yang pertama adalah mengenai pandemi, dan yang kedua adalah mengenai bagaimana sebuah keluarga yang takut akan Tuhan sangat diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat dulu yang pertama. Ternyata pandemi yang sedang kita hadapi saat ini bukan satu-satunya pandemi yang pernah terjadi di dunia. Di tahun 1720 pernah terjadi The Plague of Marseille. Di tahun sekitar 1820 pernah terjadi the cholera pandemi. Sedangkan di tahun 1920-an juga pernah terjadi the Spanish flu. Nah, bukankah apa yang dikatakan oleh Alkitab itu benar, bahwa segala sesuatu sudah pernah terjadi sebelumnya, termasuk pandemi yang saat ini sedang kita hadapi? Berita baiknya adalah bukan hanya pandemi yang dapat berulang, tetapi kesuksesan keluarga Tuhan itu juga terus berulang. Bagi keluarga-keluarga Tuhan yang takut akan Tuhan, Tuhan terus sediakan berkat-Nya bagi Papa, Mama, anak-anak semua, dan bagi saya. Mari kita lihat sebuah riset yang dilakukan untuk melihat dua keluarga yang pada saat itu hidup di abad ke-19. Yang pertama adalah keluarga Jonathan Edwards. Yang kedua adalah keluarga Max Jukes. Keluarga Jonathan Edwards adalah keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarganya sangat diberkati. Kita dapat melihat bagaimana keturunannya menjadi orang-orang hebat yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebaliknya, keluarga Max Jukes adalah keluarga ateis yang tidak percaya akan Tuhan. Kita dapat melihat bahwa keluarganya banyak di antara mereka yang mengalami masalah dalam hidupnya. Banyak di antaranya yang menjadi kriminal-kriminal. Ternyata baik itu pandemi maupun kesuksesan memang ada di tangan Tuhan, dan itu terus selalu berulang. Yang terbaik itulah yang Tuhan akan berikan bagi papa, mama, bagi anak-anak, dan bagi saya, bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Oleh karenanya, Papa, Mama, anak-anakku yang kukasihi, mari kita semua saat ini di tengah-tengah pandemi terus menyatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Maju terus dan taati protokol. Saya sebagai wakil daripada Yayasan Sekolah Kristen Sekolah Masehi Temanggung mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.
semua, kita sudah memuji Tuhan. Mari saat ini Miss ajak untuk kita mau menaikkan doa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersatu hati. Mari Tuhan hadir memberkati ibadah Natal saat ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami mau serahkan seluruh rangkaian acara saat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Natal di Hatiku. Berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti kalungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya kuasa Tuhan boleh bekerja melalui firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami boleh memuji, menyembah, mempermuliakan nama-Mu. Lebih-lebih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menuntun, menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Lebih-lebih di tengah-tengah pandemi ini, ada satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, yaitu kekuatan yang dari Sang Immanuel itu terjadi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan urapan yang baru, yang khusus yang daripada Engkau. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Silakan perhatikan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadikan berkat bagi kita semua. Resi, mulai sekarang nak, ibu kasih tahu ya, jangan suka keluar-keluar rumah. Di luar itu banyak sekali virus-virus. Bahaya nak. Iya ibu, aku akan bermain dan belajar di rumah saja mulai hari ini. Betul, terima kasih. Baik sekali anak ibu. Iya ibu. Ke informasi selanjutnya, kasus positif COVID-19 di Indonesia pecah rekor pada hari ini. Terdapat tambahan kasus sebanyak 4.168 kasus positif corona berdasarkan data yang dihimpun. Kalau pandemi ini tidak segera berakhir, aku nggak bisa main sama teman-teman. Terus aku nggak bisa sekolah sama teman-teman. Terus aku juga nggak bisa wisata sama teman-teman. Resi, ibu lihat hari-hari ini, kamu ini sering terlihat sedih, lesu, tidak bersemangat, takut. Ada apa toh nak? Jadi aku itu takut ibu kalau aku nggak bisa main sama belajar sama teman-teman. Oh, begitu maksudnya. Ibu ini sering kali bertanya-tanya, kenapa Resi ini sedih, lesu. Ingat tidak? Waktu itu ada kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ketika ada malaikat datang, malaikat itu datang menghampiri gembala-gembala. Kemudian malaikat berkata seperti ini, hai gembala-gembala, jangan takut, sebab aku ini membawa berita besar kesukaan untuk seluruh bangsa. Apa beritanya? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Dari cerita itu, dari kisah itu, Resi nggak boleh takut. Resi harus bersemangat. Walaupun ini di masa pandemi, harus tetap ceria seperti dulu. Sukanya memuji Tuhan, sukanya senyum, menyapa orang lain dengan wajah ceria. Jangan tunggu lagi ya nak. Iya ibu, mulai hari ini aku akan bersemangat lagi. Aku akan bersukacita lagi karena Tuhan Yesus sudah menolong kita semua. Puji Tuhan, engkau adalah anak yang baik. Anaknya Tuhan Yesus harus bersemangat. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian? Hari ini kita sudah bersama-sama menikmati drama Natal, di mana di situ telah diceritakan tentang penyertaan Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Di situ terkandung pesan bahwa kita sebagai umat beriman, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk senantiasa meletakkan rasa percaya kita, segala beban kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Sama seperti dengan tema Natal kita sekarang, Immanuel in Pandemic. Nah, di situ juga kita melihat seperti apa pesan Tuhan Yesus bagi kita di masa kita sedang menghadapi sulitnya masa corona ini, di mana seluruh dunia sedang merasakan beban tentang corona, sehingga kita semua hanya bisa berjumpa lewat online.
Untuk itu ada pesan Tuhan bagi kita semua di dalam Lukas 2 ayat ke-10, bahwa di situ dikatakan untuk kita semuanya jangan takut, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Hari ini telah lahir bagi kita semua, Sang Juru Selamat penebus dosa. Mari teman-teman semua, anak-anakku dari kelompok bermain TK, SD, dan SMP Masehi Temanggung untuk tetap semangat di masa sulit. Percaya Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Halo teman-teman, saya bersyukur banget ya hari ini kita bisa dengerin firman Tuhan. Ayo, tadi siapa yang gak dengerin? Pastinya semua dengerin kan ya? Iya dong, anak Masehi pasti taat. Oh ya, jangan hanya dengerin ya, tapi juga dilakukan. Setuju? Setuju. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan Feliz Navidad. Tahu kan semuanya? Tahu? Oke. Yuk kita nyanyikan Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Anak-anakku, kita sudah sampai di penghujung acara ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan karena Engkau sudah memberkati ibadah kami. Dari awal kami memuji memuliakan Engkau dan kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati setiap kami Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Mari Bapa, biarlah ibadah ini boleh mendatangkan kepujian dan kehormatan bagi nama-Mu dan mendatangkan berkat bagi setiap anak-anak kami yang mendengarkan dan melakukan dari setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh akhiri ibadah kami pada
pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, we are from the big family of Masay Kindergarten and Black Group. We want to say, We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Salam sejahtera buat kita semuanya, kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan serta anak-anakku yang saya banggakan. Hendaklah mereka menamakan Dia Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Itulah berita sukacita Natal yang kita dengar saat ini di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya lewat kehadiran di tengah dunia ini. Itu sebabnya seluruh keluarga besar SD Masay Temanggung pada kesempatan ini mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar SMP Masay Temanggung mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang hebat, puji Tuhan kita sudah mengikuti rangkaian ibadah Natal hari ini. Nah, sekarang waktunya untuk Miss Kesha, Miss Eva, dan Miss Lola untuk mengumumkan juara lomba virtual dalam rangka Natal dan Papen Quiz tahun 2020. Wah, pasti sudah gak sabar ya untuk mendengarkan siapa sih juara lomba kali ini. Baiklah, Miss Kesha akan umumkan juara lomba song-song di tingkat KB dan TK. Kategori kelompok bermain, juara 3 diraih oleh Samantha Natania. Kemudian juara kedua diraih oleh Jocelyn Adi Nugroho. Dan juara 1 kira-kira siapa ya? Juara 1 diraih oleh Laurencia Angelic. Kategori TKA, juara 3 diraih oleh Ratna Cempaka dari kelas A2. Kemudian juara kedua Merciana Gracia dari kelas A1. Kemudian juara 1 kira-kira siapa ya? Juara 1 diraih oleh Dominic Matthew dari kelas A1. Selanjutnya, kategori TKB. Juara 3 diraih oleh Kayla Arcel dari kelas B1. Kemudian juara 2 diraih oleh Natasha Kristia dari kelas B2. Juara 1 diraih oleh Eleonora Kristi dari kelas B3. Wah, kita sudah mendengarkan hasil lomba dari unit KB TK. Kira-kira siapa ya pemenang lomba dari unit SD? Yuk kita sama-sama saksikan siapa pemenang lomba dari unit SD. Hasil lomba solo salam Natal virtual SD Masay Temanggung. Siapa aja ya? Dengerin semuanya ya. Kategori pertama, kelas 1A, 1B, 2A, dan 2B. Juara 1 diraih oleh Antoinette Josephine Renata dari kelas 1B. Juara kedua diraih oleh Luciana Gracia dari kelas 2A. Juara ketiga diraih oleh Gisela Ayunia Rakasini kelas 2B. Dan harapan 1 diraih oleh Olivia Caroline Situmorang dari kelas 1A. Sekarang selanjutnya kategori 2, yaitu
1 diraih oleh Anindyo Krisno. Kelas 4B. Juara kedua diraih oleh Teresia Fortuna Betty. Kelas 4B. Juara ketiga diraih oleh Jessica Juliana Himawan. Kelas 4B. Selanjutnya kategori ketiga yaitu kelas 5, kelas 6A dan 6B. Juara 1 diraih oleh Benedikta Elvina Mareta Prima dari kelas 5. Juara kedua diraih oleh Gracia Bernadis kelas 5 juga. Juara ketiga diraih oleh Elvani Amadia Christopher dari kelas 6A. Kita sudah mendengarkan hasil juara Solo Song Virtual SD Masehi Temanggung dari kategori pertama, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil lomba dari unit SMP. Yuk kita lihat, yuk kita dengarkan. Nah, sekarang mari kita dengarkan untuk juara lomba dari Lomba Cerita Tokoh Alkitab Unit SMP Masehi Temanggung. Untuk kategori kelas 7 dengan juara harapan 1 diraih oleh Elvando Bima dari kelas 7B. Juara ketiga diraih oleh Gavril Benedict Canula dari kelas 7A. Untuk juara kedua diraih oleh Natasha Valeni dari kelas 7B. Dan juara yang pertama diraih oleh Elvareta Putri dari kelas 7A. Untuk kategori kelas 8, juara ketiga diraih oleh Hizkia Nurayendra dari kelas 8A. Untuk juara kedua diraih oleh Ezekiel Zensa dari kelas 8A. Dan untuk juara 1 diraih oleh Revalin Angelica dari kelas 8B. Untuk kategori kelas 9, juara ketiga diraih oleh Charles Alphonse Susilo dari kelas 9A. Juara kedua diraih oleh Yora Krista Gracia dari kelas 9B. Dan untuk juara 1 diraih oleh Yemima Ivana Jo dari kelas 9B. Selamat untuk kepada para pemenang dari Lomba Cerita Tokoh Alkitab. Untuk pengambilan hadiah akan diinformasikan kembali oleh wali kelas masing-masing. Terima kasih untuk semua siswa yang sudah berpartisipasi dalam Lomba Virtual Sekolah Masehi Temanggung.